Oh, berarti yang pendapat bahwa Ka'bah itu sebetulnya dibangun oleh awalnya dikatakan Nabi Adam, apa betul itu? Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas apa yang disampaikan oleh Pak Manahem Ali, yang mana dia membandingkan antara Abraham Kristen dan juga Abraham dalam agamanya. Dan cenderungnya dia sebenarnya menyerang Abraham dalam versi Kristen, itu di video yang full. Tapi karena saya mau mengkritisi, meluruskan beberapa hal saja, maka saya tidak perlu melihat atau menampilkan semua full isi videonya. Silahkan langsung cek aja di video aslinya. Saya akan menjawab seperti apa yang ia sampaikan, bahwa Abraham itu katanya mendirikan Ka'bah. Dan Ka'bah katanya didirikan tidak hanya pada zaman Abraham, tapi sebelumnya, jauh sebelumnya, yaitu pada zaman Adam. Karena Adam dan Abraham ada dalam Alkitab, maka saya berhak untuk meluruskan kisah yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Alkitab, supaya teman-teman yang Kristen tidak bisa dibelokkan. Oh, berarti yang pendapat bahwa Ka'bah itu sebetulnya dibangun oleh awalnya dikatakan Nabi Adam, apa betul itu? Kemudian Ya, disempurnakan oleh Nabi Ibrahim. itu sebetulnya tradisi Islam. Ya. Memang dibangun oleh Adam, tapi hancur pada masa peristiwa Nuh. Yang dipercaya membangun ulang, merenovasi. Makanya disebut Al-Qawa'ida minal Bait, pondasi rumah Allah. Yang menegakkan kembali itu adalah Ibrahim. Ibrahim yang terpilih itu. Jadi waktu dia datang ke Mekah, itu kondisi rumah suci itu sudah porak-poranda. Tapi kemudian dia membangun ulang atas perintah Allah. Saat Ismail sudah mulai dewasa, dibangun bersama sang putra. Ya, seperti apa yang dikatakannya, bahwa Ismail sendiri dan Abraham itu mendirikan itu, bahkan sudah didirikan oleh Adam. Hanya saja pada zaman Abraham direnovasi, kemudian juga direnovasi oleh nabinya. Apa yang akan kita bahas, yaitu Adam dan Abraham itu mendirikan Ka'bah, kita tahu semuanya. Tetapi mengapa tidak ada catatan sejarah dari Yahudi dan Kristen? Ini yang menjadi pertanyaan tentunya. Harusnya kalau memang sejarah ini seperti apa yang disampaikan dan dipercaya oleh orang Yahudi, harusnya di Yahudi dan Kristen ada, tapi toh nggak ada. Ya, kenapa? Alasannya adalah karena tanah yang dijanjikan Allah adalah Yerusalem, ya, bukan Mekah. Sekali lagi, yang dijanjikan adalah Yerusalem, bukan Mekah. Sehingga kalau ditanya kenapa tidak ada catatan sejarah di Yahudi dan Kristen, ya karena yang dijanjikan menurut Yahudi dan Kristen, tanah perjanjian adalah di Kanaan, bukan di Mekah. Dalam Kejadian 17 ayat 8 dikatakan, padamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Perhatikan bagaimana tanah yang dijanjikan adalah tanah Kanaan, bukan tanah Mekah. Itulah kenapa Yahudi dan Kristen tidak percaya tentang Abraham yang pergi ke Mekah. Yang kedua, bait Allah sendiri sebenarnya bukan, atau rumah Allah itu yang didirikan pertama kali sebenarnya bukan Ka'bah, tetapi bait Allah. Dan itu didirikan di Yerusalem oleh Salomo. Sehingga kalau dikatakan ada rumah Allah yang pertama kali didirikan oleh Adam dan juga Abraham, ini jelas orang Kristen tidak percaya hal ini. Seperti yang dikatakan Pak Manahem Ali sendiri, beliau mengatakan bahwa ini hanya tradisi Islam. Sehingga dalam Kristen sendiri nggak ada mengenai pendirian Ka'bah yang didirikan oleh Adam. Pertanyaannya, di Taman Eden emang ada? Kan nggak ada, ya. Oke, kita langsung bahas saja. Di dalam kitab 2 Tawarik, ya, dalam Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan. Pertama kali didirikan oleh siapa? Salomo. Rumah Tuhan ini didirikan di Yerusalem, di Gunung Moria, di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud. Ternyata di Bukit Moria ini, Gunung Moria ini, Tuhan menampakkan diri kepada Daud ayahnya di tempat yang ditetapkan Daud, yakni di tempat pengirikan Ornan, orang Yebus itu. Sehingga kita tahu bahwa ternyata bait Allah yang pertama kali didirikan di Yerusalem, di Gunung Moria.
Jadi memang ini letak perbedaan. Apa yang disampaikan Pak Maneham Ali katanya berada di Mekah, itu ya, Ka'bah itu didirikan Abraham, tapi ternyata Bait Allah pertama itu didirikan oleh Salomo dan itu di Gunung Moria. Gunung Moria ini sebenarnya tempat di mana Abraham hampir saja menyembelih Ishak di sana untuk kurban yang disuruh oleh Tuhan. Yang ketiga, mengapa tidak ada dalam catatan Yahudi dan juga di dalam catatan Kristen mengenai Abraham yang mendirikan Ka'bah? Karena ya memang tidak ada catatan sejarah yang menulis hal itu. Berita sepenting ini harusnya ada di dalam kitabnya orang Yahudi. Bahkan hal-hal yang kecil yang memang penting tapi tidak sepenting pendirian rumah Allah itu tercatat. Apalagi pendirian rumah Allah, apalagi yang melakukan adalah Abraham, tentunya dan harusnya itu tercatat. Tapi faktanya nggak tercatat itu loh. Contohnya dalam Kejadian 21 ayat 33, lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Berseba dan memanggil di sana nama Tuhan Allah yang kekal. Bahkan Abraham ketika menanam sebatang pohon dan di situ memanggil nama Tuhan itu tercatat di dalam kitabnya orang Yahudi. Bagaimana bisa hal sepenting pendirian Ka'bah tidak tercatat di dalam tulisan Yahudi? Tentunya hal ini bisa dipertanyakan. Kejadian 22 ayat 2, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasih, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ini adalah kisah di mana Abraham mempersembahkan Ishak ya. Dan ini tercatat karena ini adalah satu berita yang sangat-sangat penting. Yang saya heran kenapa Abraham yang mendirikan Ka'bah itu tidak tercatat. Kalau itu bagian yang penting dan pernah ada. Harusnya tercatat dong, tapi faktanya enggak. Selain itu, jika memang didirikan oleh Adam, tentunya ada catatan sejarahnya juga. Dalam Kejadian 4 ayat 3 ya. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai kurban persembahan. Di sini pun persembahannya diberikan ini bahkan bukan di Ka'bah tadi kan, karena belum ada pada zaman ini. Kejadian 8 ayat 20. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan kurban bakaran di atas mezbah itu. Kenapa di atas mezbah didirikan? Kenapa tidak di rumah Tuhan? Kan yang jadi pertanyaan seperti itu. Jika dikatakan bahwa Abraham mendirikan Ka'bah dan pernah didirikan oleh Adam, kenapa selama kisah Adam sampai Abraham tidak pernah tercatat sedikit pun tentang bangunan ini? Dan tentunya hal ini menimbulkan big question, pertanyaan yang besar dari saya. Ka'bah baru ada sekitar 605, benar ya? Seperti yang ditulis oleh buku Bekal Haji Dr. Firanda Handirja. Bentuk Ka'bah sebelum dipugar Quraisy itu bentuknya begini, berupa susunan batu tanpa ada semacam semen yang melengketkannya. Batu-batu tersebut Al-Hijj masuk dalam bangunan Ka'bah. Ka'bah tersebut tidak memiliki atap, pintu Ka'bah ada dua, yaitu pintu masuk dan keluar. Sementara pembangunan yang dilakukan oleh kaum Farisi dilakukan ketika Nabi berusia 35 tahun. 5 tahun sebelum diangkat Nabi menjadi Nabi ya. Tapi yang jadi pertanyaan besar adalah jika memang ini sudah ada pada zaman Adam ya, atau direnovasi pada bagian ini. Lalu kenapa ada statement ini? Aku tidak tahu tentang adanya kuil murni yang dipersembahkan untuk Tuhan di lembah Mekah. Ya, ini dalam surah Ibnu Ishaq, kitab sejarah Nabi tertua Muhammadiyah, ini ya bukunya ya. Jadi ada seorang raja di sini, raja datang tapi tidak melihat adanya bangunan ini atau Ka'bah ini di Mekah. Pertanyaannya, harusnya kalau memang dari Adam ini ketemu gitu. Ini big question. Menurut salah satu hadis dikatakan bahwa antara bangunan yang pertama yaitu Ka'bah dengan bangunan yang kedua yang didirikan oleh Salomo Bait Allah itu Al-Aqsa dan juga Ka'bah ini sendiri ini memiliki selisih waktu hanya 40 tahun. Sehingga timbul pertanyaan mengapa selisih bangunan Ka'bah adalah 40 tahun dengan Bait Allah.
Ini saya mendasarkan pada hadisnya. Iman Ahwad meriwayatkan Abu Zar, aku berkata, nih, ya Rasulullah, masjid apa yang pertama kali didirikan? Beliau bersabda, Masjidil Haram. Masjidil Haram ini, ya ini tadi, Ka'bah ini. Nah, kemudian masjid apa lagi? Tanyaku pada beliau, bersabda, Masjidil Aqsa atau Bait Allah ya, dalam pandangan mereka. Jadi Masjidil Haram adalah Ka'bah, Aqsa adalah Bait Allah. Berapa lama jarak keduanya? Tanyaku, beliau pun menjawab 40 tahun jaraknya. Lalu kutanyakan lagi, kemudian yang mana lagi? Beliau menjawab, kemudian dimanapun waktu salat tiba, maka salatlah di sana karena semua bumi ini adalah masjid. Firman-Nya yang terletak di Bakkah, Mekah. Bakkah adalah salah satu nama kota Mekah. Menurut pendapat yang masyhur, disebut demikian karena tempat ini membuat banyak yang zalim dan tiran bersimpuh dan menundukkan diri sana. Ini Ibnu Katsir halaman 95 terhadap hadis 396. Ini saya screenshot, saya kutip aja langsung, silahkan dicek sendiri. Dari beberapa yang saya paparkan ini, berarti jika selisihnya 40 tahun, sedangkan Bait Allah ini didirikan oleh Salomo, maka gak mungkin Adam itu ketika mendirikan Masjidil Haram ini kemudian selisihnya dengan kehidupan Salomo hanya 40 tahun. Jadi ini pertanyaan besar saya, mohon dijawab oleh Pak Manahem Ali. Monggo Pak, kenapa bisa seperti itu? Kalau Bapak mengklaim memang apa yang Bapak bilang tadi yang didirikan oleh Abraham didirikan sebelumnya oleh Adam. Ya, mudah-mudahan pembahasan saya ini membuat kita semakin paham dan mengerti bahwa di dalam Kristen dan Yahudi, Abraham tidak pernah mendirikan yang namanya Ka'bah di Mekah. Tapi dalam versi Islam itu ada. Jadi jika engkau orang Kristen dan Yahudi, tentunya engkau akan memegang apa yang disampaikan oleh Taurat dan juga Injil. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo di sini. God be with you all.